lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu Anak-anak yang bapaknya udah syahid, kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Apa yang dirasakan nih setelah ada instruksi presiden nggak bisa main dulu untuk sementara setelah peristiwa di Malang? Ya, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tidak hanya saya, tapi seluruh tim, juga seluruh manajemen dan official sangat berduka yang sedalam-dalamnya. Itu sebenarnya tidak kita inginkan dalam sepak bola. Ya. Jujur, di Persiraja ini bagi saya suatu tantangan, ya, dan saya nggak pernah mimpi bisa menjadi head coach di Persiraja. Ya. Di sini adalah tantangan bagi saya, dan nggak tahu mengapa kita diberi hati sama Allah tuh klik aja. Jadi berarti ini pinjaman dong ya? Peminjaman, saya pinjaman, saya pinjaman. Dalam arti lain ya kita benar-benar bisa menjaga satu sisi kita di Persija, satu sisi kita di Persiraja, gitu loh. Biasa Nggak ada kira-kira misalnya ada sedikit gimana perasaan nggak enak kan sebelumnya mungkin Coach Armal juga mendengar ada kasakusuk soal kepengurusan segala macam gitu kan? Nggak ada itu ya? Nggak ada bang, nggak bang asalnya. Jujur karena ya kami pun juga dididik di Persija itu kita fokus dengan ke teknis bang, dan ke pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, dunia sepak bola Indonesia mengalami duka. Tragedi ini muncul di Malang, Jawa Timur ketika perhelatan antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya yang berakhir dengan peristiwa yang sangat menyedihkan. Seratusan orang meninggal dunia akibat tragedi tersebut. Hasilnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghentikan untuk sementara Liga 1 maupun Liga 2 di seluruh Indonesia. Efek yang kita terima adalah pada level Liga 2, Persiraja Banda Aceh juga untuk sementara waktu tidak dapat merumput bersama dengan 8 klub lainnya di grup A wilayah barat, yaitu PSMS Medan yang kini menduduki ranking sementara pada posisi 1, kemudian Karo United, Sriwijaya pada posisi 3, Semen Padang 4, PSKC Cimahi 6, Perserang Banten 7, PSDS Deli Serdang 8, dan PSPS 9. Menurut informasi, PSSI Pusat juga telah mengeluarkan surat untuk sementara waktu, sampai batas waktu, semua pertandingan itu ditunda. Namun bukan berarti perbincangan soal sepak bola kita hentikan. Malam ini kami mengundang pelatih Persiraja Banda Aceh, yaitu kalau saya panggil Bapak, tua saya nih. Saya panggil Bang juga sebenarnya. Coach saja Pak. Coach Wasiatul Akmal. Beliau merupakan pelatih kelahiran Jakarta 12 Oktober 1979. Beliau juga merupakan salah satu pemegang lisensi Diploma PSSI AFC dari kursus tahun 2021 di Padang. Tentu akrab terjadi, semua pelatih umumnya atau mayoritas berasal dari mantan pemain. Nah, begitu juga dengan coach yang hadir malam ini. Sebelum menangani Persiraja Banda Aceh, beliau pernah melatih atau menangani tim junior Persija Jakarta usia 19
dan sukses menjadi runner-up pada Liga 1 tahun 2017-2018, kemudian sebagai asisten pelatih Elite Pro Academy Persija usia 20 2017-2019, serta sebagai head coach Elite Pro Academy Persija usia 20 pada tahun 2020-2022. Riwayat sebagai pemain, beliau adalah merupakan jebolan timnas usia 19 tahun 1998, klub profesional dimulai dari Persikota tahun 1999, kemudian Persija Jakarta pada Champion Asia tahun 2000 sampai 2022, PSS Sleman tahun 2003, PS Pekanbaru tahun 2004. Disusul kemudian di PSM Makassar pada Champion Asia tahun 2005-2007, kemudian Persibom tahun 2007, Persija Jakarta tahun 2008, Persitara tahun 2009, Mitra Kukar tahun 2010-2011, dan Deltras Sidoarjo tahun 2014. Coach, kita langsung aja nih. Siap. Apa yang dirasakan nih setelah ada instruksi Presiden nggak bisa main dulu untuk sementara setelah peristiwa di Malang? Baik Bang, syukur alhamdulillah nih Bang atas undangannya nih Bang. Saya merinding nih Bang tuh. Saya merinding nih. Saya dengar suara Bang Saleh ini luar biasa nih. Kenapa gitu? Ya kan? Ini kayak suara legend yang pernah saya dengar dulu tuh di di berita-berita gitu loh Bang. Oh gitu ya. Enak ya suaranya Bang. Betul Bang, demi Allah, enak kan suaranya. Iya. Ya, pertama-tama terima kasih banyak Bang Saleh sudah mengundang saya untuk menjadi podcast di sisi lain. Iya. Dan ini bagi saya undangan yang luar biasa, dan sebelumnya saya juga alhamdulillah belajar bicara ngomong-ngomong gini di Jebret Media, di punyanya Valentino Jebret di sana di Jakarta. Sungguh sangat prihatin Bang yang tadi Bang Saleh telah memberitakan dari tragedi Kanjuruhan. Ya, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, tidak hanya saya tapi seluruh tim, juga seluruh manajemen dan official sangat berduka yang sedalam-dalamnya. Itu sebenarnya tidak kita inginkan dalam sepak bola. Tapi mengapa? Ya pasti juga banyak hal lain saat ini memang kita nggak tahu mengapa makin kesini kenapa kok makin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan Bang. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kemarin juga kan di Persiraja Banda Aceh juga kan bahwa awal pertama kan juga ada sesuatu hal terjadi ya pembakaran lah di stadion ya. Nah, itu juga belum lama lagi kemarin juga PSPS Pekanbaru terus saja dia Deltras Sidoarjo juga Persebaya ya kan. Kami juga nggak tahu mengapa nih ada apa gitu loh. Kemarin-kemarin kok waktu kita di Bali, waktu kita pandemi nggak ada kejadian ya Bang ya, nggak ada penonton ya? Iya, penonton ini ada apa sih gitu loh? Sebenarnya ada apa sih sepak bola kita gitu kan? Ada apa ya yang bikin kita miris tuh? Kenapa sih kok penonton kok bisa seperti itu? Kita udah lama ya Bang di sepak bola ini ya, gitu loh. Dan saya juga turut berbelasungkawa untuk para korban nih Bang nih. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Amin. Dan ya ini bagi saya bisa mengungkapkan di sini, bisa bicara tentang sepak bola Bang Saleh. Mungkin juga dari sisi lainnya seperti apa. Alhamdulillah tadi kayaknya udah dapat informasi saya di sini. Jujur di Persiraja ini bagi saya suatu tantangan ya, dan saya nggak pernah mimpi bisa menjadi head coach di Persiraja. Di sini adalah tantangan bagi saya, dan nggak tahu mengapa kita diberi hati sama Allah tuh klik aja. Dan jujur aja sebenarnya melalui perantara Bang Haji Ismet Sopian Bang. Saya kesini ya, sebelumnya saya ke Sumbawa dengan beliau. Ada acara coaching klinik dari Persija di Aman Mineral di sana, dan beliau menawarkan satu hari setelah dari sana beliau menawarkan Coach Akmal mau nggak ke Persiraja. Saya bilang nggak tahu mengapa, saya bilang siap Bang Haji. Saya bilang gitu Bang Saleh. Oke, kirim CV. Saya kirim CV. Terusnya lagi dia bilang udah nanti ada pengurus dihubungin. Kayaknya mau deh coach pengurus sana mau Coach Akmal. Oke, insya Allah siap.
Dan akhirnya entah mengapa nih, akhirnya kita bicara kronologinya nih, kenapa saya kesini nih, ya kan? Akhirnya mendapat restu dari manajemen Persija, Bang Saleh. Setelah ditelepon dengan pertama kali yang telepon saya Pak Haji Jamal Muku, setelah itu diberikan dengan Pak Zulfikar SBY, akhirnya kami berkomunikasi dengan baik. Dan saya katakan saya masih terikat dalam kontrak kerja dengan Persija. Nah, kalau mau pinjam saya buat surat peminjaman. Ya akhirnya mereka membuatkan surat peminjaman dan itu saya sampaikan ke direktur teknisnya Persija dan saat sekarang menjadi wapres yaitu Pak Ganesha. Ya alhamdulillah beliau menyetujukan dan sangat mensupport sekali. Jadi berarti ini pinjaman dong ya? Peminjaman, saya pinjaman. Saya pinjaman. Dalam arti lain ya kita benar-benar bisa menjaga satu sisi kita di Persija, satu sisi kita di Persiraja. Gitu loh. Ya, saya nggak ada kira-kira misalnya ada sedikit gimana perasaan nggak enak kan sebelumnya mungkin Coach Akmal juga mendengar ada kasakusuk soal kepengurusan segala macam gitu kan? Nggak ada itu ya? Nggak ada Bang, nggak Bang asal ya. Jujur karena ya kami pun juga dididik di Persija itu kita fokus dengan ke teknis Bang, dengan kepelatihan. Gitu loh. Selagi kita profesionalisme kita junjung tinggi, kita sportivitas kita jalankan apa yang kita perbuat untuk kerja kita, insya Allah itu akan jalan terus gitu loh. Kerja profesional. Kerja profesional Bang, kerja profesional. Dan kami pun juga, saya dari 2017 di Persija Development itu luar biasa karena di sana juga kita digodok dengan materi-materi kepelatihan. Tidak hanya itu juga attitude kita juga benar-benar dididik di sana agar kita lebih fokus lagi di kepelatihan. Tidak hanya ke teknis tapi kayak gitu kita bagaimana membawa, karena pelatih ini rules model ya Bang ya, panutan bagi pemain dan panutan semua orang gitu loh. Dan ini kan dari Jakarta nih, kota besar gitu ya, semuanya ada. Kalau udah agak ribet kepala bisa ke mall, bisa kemana-mana. Ini kan lompatannya kan drastis banget deh dari Jakarta ke Aceh, kota kecil gitu kan. Iya Bang, saya justru jujur aja Bang, kesini malah yang saya pikirkan bukan masalah apa ya Bang tadi ya, mungkin hingar-bingar suatu ibu kota ya Bang asal ya. Tapi di sini saya mikir, alhamdulillah religius keagamaannya Bang. Itu yang tes itu dapat di sini ya. Itu tes itu yang saya dapat di situ. Itulah ini cocok nih dengan gaya hidup gua nih kan, berarti kayak gitu Bang Saleh kan. Ya alhamdulillah orang tua juga support, mungkin juga dari manajemen Persija juga memikirkan hal tersebut. Nah ini cocok nih Mal nih buat lu nih gitu loh. Ya akhirnya saya terbang ke sini dengan ya saya tahu semua apapun resiko yang akan saya hadapi di Persiraja itu akan saya jalankan dengan komitmen. Oke. Gitu. Begitu sampai di sini melihat pemain, menseleksi pemain, apa yang terbayang di Coach Akmal? Baik Bang, jadi saya sebelum ke Persiraja saya mendapatkan informasi Bang, dan saya mencari informasi. Ya kan kita sebelum kita mendatangkan ke negeri orang, ke Serambi Mekah ini, saya mencari informasi ke teman-teman juga banyak orang Aceh juga ya Bang ya. Gimana sih sepak bola di sana, gimana sih anak-anaknya, gitu loh ya. Alhamdulillah mereka memberikan informasi yang luar biasa, yang luar biasa di sana anak-anaknya bagus loh Coach Akmal, maksudnya militan, ya kan militannya, pejuangnya luar biasa dan kerja kerasnya luar biasa. Dan di sana juga mereka punya religi yang baik. Dan saya percaya dan yakin akan hal itu. Dan setelah saya kesini jujur saya sendirian. Saya membawa diri saya sendiri dan saya tanpa ada membawa gerbong atau membawa apa. Sedangkan Persija sendiri memberikan suatu pintu yang terbuka, kemudian kalau Coach Akmal butuh pemain silakan ke kami. Gitu, silakan ke kami kalau butuh pemain gitu loh. Oke, itu kan udah ada sinyal yang bagus ya Bang Saleh. Tapi saya coba saya nggak selalu fokus, saya kepinggirkan dulu, tapi bagaimana kita datang ke menginjakan sini kita bisa beradaptasi. Saya coba beradaptasi, saya coba melihat gimana sih suasana di sini, gimana sih karakteristik di sini. Tapi ya Allah itu ya Allah memberikan kemudahan di hati saya. Pas saya ngeliat mereka ini banyak orang dari anak-anak Tarkam loh, mereka dari luar loh, mereka nggak aja banyak pengalaman loh, Bang. Tapi itu yang membuat keyakinan saya tertantang. Insya Allah saya bisa menjadikan mereka, gitu. Karena
kan nggak jauh beda nih Bang di development sama di sekarang ini, karena development juga kita kan juga mereka juga dari nol ya Bang ya. Mereka dari nol, mereka bener-bener ya dari kita pembelajaran ya, akhirnya nggak jauh beda. Ini loh sama aja loh sebenarnya ke sini juga. Performanya gimana pemain Persiraja? Performanya Bang di sini mereka jadi saya sih ibaratnya alhamdulillah nggak susah-susah banget Bang. Ya karena mereka punya kemauan yang keras Bang. Saya lebih baik Itu modal kayaknya. itu modal, setuju sekali masalahnya. Bagi saya lebih baik saya melatih pemain yang mau kerja keras daripada pemain yang talent tapi malas-malesan. Saya lebih baik orang yang mau punya kemauan kerja keras bisa saya ciptakan daripada saya pemain yang udah jadi nih pemain bintang nih kita bentuk, tapi itu juga bukan menjadi jaminan. Kadang-kadang terlalu besar kepala ya. Betul masalahnya. Kadang-kadang besar kepala di situ. Merasa diri paling betul, gini. merasa diri. Wah, gue makin jago ini ya. Alhamdulillah Bang di situ. Nah, kita lihat bicara. Tapi bagi saya di sini tidak hanya tenis Bang. Bagaimana tantangan saya bisa mendekatkan mereka, mengambil hati pemain-pemain ini, bisa mereka tuh bisa apa ya maksudnya ya, bisa bekerja buat saya juga di dalam lapangan gitu loh. Bisa bekerja apa yang kita kasih program, kita kasih suatu instruksi yang bisa mereka jalankan. Gitu. Karena ini kan feedbacknya kan baiknya buat kita dan buat mereka. Iya. Gitu bagi saya gitu. Ini buat tim sebenarnya. Iya. Gitu. Hasil sementara Persiraja melawan PSMS kemarin kita kalah 3-0 ya. karena nggak Iya, main kita ya. kalah sama Genset Bang. Genset. Iya. Itu kalah sama Genset pun karena nggak ada minyak kan. Iya. Kita kayak itu Bukan Gensetnya yang rusak gitu ya. Oke. Kemudian lawan PSKCK Cimahi kita menang 2-1. Alhamdulillah menang 2-1. Semen Padang Persiraja kita kalah. Ya. Kemudian Sriwijaya kita kalah. Kemudian lawan PS Riau dan Perserang kita menang 2-1. Artinya kita sekarang ranking 5 dengan 9 poin ya. Betul Bang. Dari yang sudah bermain atau yang belum bermain ini, kira-kira lawan kita siapa sih yang paling berat? Kalau dibilang lawan yang paling berat sih Bang, bagi saya sini semua lawan berat Bang ya. Jadi gini, bagi saya semua, karena kenapa mereka berat? Karena mereka satu persiapan mereka udah lama. Kita baru ya. Itu salah satu yang menjadi analisa bagi saya. Dan dihuni dengan pemain-pemain yang punya materi. Yang punya materi gitu loh. Nah, karena saya sih berpikir, udahlah, gue nggak memikirkan ini. Bagaimana sekarang gue memikirkan tim gue ini bisa maksimal gitu loh. Akhirnya di hati saya nothing tulus. Ya kan, saya nggak ada beban apa-apa ya kan. Dalam arti ya, walaupun banyak tekanan, ini itu, tapi ya ini sih bagi saya ini resiko saya, wajar gitu loh, kita dapat tekanan pressure gitu loh. Dari orang ya, pro dan kontra pasti ada lah ya. Apalagi Bang Saleh ini luar biasa pengalaman tuh kalahkan hal itu ya. Ya Rasulullah aja ada yang pro kontra. Betul Bang, yang udah dijamin surga Bang. Ya, apalagi kita, apalagi di bola Bang ya kan. Apalagi gue macem lah, bla 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 macam. Tapi saya nggak berpikir, saya tetap belajar. Ya saya fokus sama tim saya kerja. Gitu loh, saya kerja, saya bilang juga sama Pak Jul, sama yang manajemen, Pak Jul, saya nggak peduli setan orang bilang apa, saya bilang saya fokus sama kerja saya, karena ini amanah. Saya bilang gitu, saya amanah, saya kesini tidak hanya membawa tenis, saya sini membawa akhlak, saya di sini membawa attitude, ya kan, saya sini bawa ilmu yang harus saya terapkan pada pemain-pemain ini. Gitu. Itu yang berat bagi saya gitu. Saya bullshit apa kata orang. Saya bilang gitu. Yang penting hasil ya. Yang penting hasil. Kalau dibandingkan saya nggak banding apa, tapi ya alhamdulillah sekarang dengan saya bersyukur dengan 9 poin ini kita membandingkan dengan tim-tim yang lain, mungkin di situ ada PSPS, ada Perserang, ada PSKC yang mereka luar biasa materinya, mereka luar biasa lama untuk persiapannya, ya kan? Saya bilang ya bagi saya nggak hebat, tapi Allah memudahkan prosesnya dengan kita tawakal, dengan kita ibadah, kita mohon. Luar biasa Bang, saya dalam waktu seminggu, taruhlah seminggu itu kan PSMS kan kita dapat, PSMS nggak main ya Bang, jadi kita persiapan dapat lagi nih, itu kita maksimalkan lagi gitu loh. Dan saat kita kalah di Persiraja, kalah di Padang sama Sriwijaya, saya nggak mikirkan hasil, tapi apa yang saya pikirkan, di situ mana anak bisa menjalankan game plan saya, instruksi saya, kok bisa berjalan ya dengan mereka, itu yang saya aneh. Malah saya aneh, saya nggak habis pikir Bang, saya nggak mikirkan hasil, skor beberapa saya, kok mereka bisa berjalan ya, mereka bisa menjalankan itu saya nangis Bang, itu saya nangis, ya Allah, kok bisa mereka menjalankan secepat ini, tanpa saya mikirkan hasil, gitu. Dan saya kemarin juga lawan PSPS, lawan terakhir lawan Perserang, gitu loh, kok mereka bisa menjalankan, berarti kan ini anak-anak ini ada sesuatu hal yang bisa
mereka jalankan ada apa nih? Mereka kok baik gitu loh. Itu tidak hanya teknis tapi di luar non teknis ini bisa mereka dapatkan. Iya. Gitu. Ya, ini selain ada faktor tuan rumah ya, kemudian faktor psikologi tadi, daya juangnya yang tinggi. Betul. Kemenangan kita beberapa kali di kandang. Di kandang. Iya. Kenapa saya tanya ini? Semua memang Persiraja ini kan identik dengan juara kandang. Betul. Betul. Nah, kira-kira kemarin kita bisa menang faktor apa itu? Nah, salah satu kita juara kandang itu kita ambil dari hal yang positif ya. Iya, hal positif. Kita ambil yang positifnya. Jadi dengan keyakinan kita juara kandang, tidak hanya saya dan pemain-pemain juga punya keyakinan yang luar biasa. Jadi itu juga saya tanamkan juga pemain, ya kan. Jangan dibilang saya nggak dapat pressure bang, saya dapat pressure. Dari? Ya dari mana-mana pun, ya kan. Salah satunya misalnya? Salah satunya mungkin juga dari manajemen Kusakmal harus menang loh di kandang. Tapi saya balikin lagi, pressure itu wajar karena kita profesional. Gitu. Kalau mau pecat saya silakan. Gitu loh. Kita profesional loh bang. Dalam arti kita berbicara bagaimanapun seorang pelatih itu karakter itu yang mempunyai resiko yang tinggi. Berarti ada intervensi dong, nggak? Sih enggak ada. Cuma dialog itu dan suatu evaluasi. Evaluasi bagi saya malah tertantang. Saya bilang nggak ada masalah. Kalau emang saya di luar ekspektasi dari manajemen atau dari pengurus atau dari warga Aceh, silakan pecat saya. Saya bilang gitu. Saya dengan senang hati bilang gitu. Oke, saya tidak menyebut kelemahan, tapi kira-kira di sektor mana yang masih harus diperbaiki Persiraja Banda Aceh? Kalau sektor mana, kita kayak di belakang kita butuh seorang yang berpengalaman, Bang. Pemain yang berpengalaman, yang bisa mengatur tempo, karena kita satu ada dari Bursa ini, dari Ternate ini dia pengalaman, dan satu Ferdi. Ferdi ini dari Aceh sendiri, pemain muda, tapi bukan kita, tapi insya Allah pelan-pelan pengalaman itu dapat dengan sendirinya bagi saya. Dan juga harus ada, ya maksudnya harus ada cover lagi. Karena harusnya di pemain belakang itu ada 5 bang. Masalahnya. Nah satu ada cedera, Gazi, dan satu lagi Andika ini pemain muda. Pemain muda. Saya butuh, sebenarnya kalau dibilang kita butuh di belakang sama di depan. Di striker. Kalau di tengah, ya alhamdulillah kita banyak pilihan sama di sayap. Kita banyak pilihan itu, banyak pilihan pemain gitu loh. Dari banyak pemain. Kalau dan ya alhamdulillah saya sih ibaratnya nggak bersandar akan hal itu Bang Saleh ya, akan dari lini ke lini ya, kekurangan dan kelebihan itu pasti ada. Gitu loh. Saya sebagai pelatih, ya ini tantangan saya bagaimana saya bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan ini gitu loh. Saya tertantang di situ Bang. Saya nggak bilang tim ini sulit ya, tim ini nih. Enggak. Malah sebagaimana saya semaksimal mungkin ilmu yang saya dapatkan di Persija saya tuangkan di sini. Gitu, saya tuangkan di sini, saya aplikasikan di sini secara maksimal. Ya hasil bagaimanapun juga kan milik Allah ya Bang ya. Kita kerja ya kan, nanti dengan berjalannya hasil di dalam pertandingan itu pasti kan juga ada minus, ada plusnya juga gitu loh Bang. Gitu loh. Nah ini kan sekarang PSSI sudah mengeluarkan surat ya. Apa kegiatan anak-anak itu sekarang? Kegiatan kita tetap masih latihan. Tetap latihan Bang, tetap kita jaga. Justru ini saya manfaatkan untuk hal yang positif. Jadi persiapan kita malah lebih panjang lagi. Kemarin kan kita 2 minggu lah taruhlah persiapan kita di awal. Ya mungkin ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang positif. Kita kan juga pakai tactical periodisasi untuk program mingguan dan bulanan itu. Jadi kita manfaatkan satu untuk meningkatkan kondisi fisiknya pemain. Yang kedua, kita coba lebih kuatkan lagi chemistry antar pemain. Gitu loh. Yang ketiga, bagaimana taktikal itu secara prinsip bermain itu mereka bisa dapat. Saya bilang kepada pemain, kalau kalian memahami prinsip dalam bermain, insya Allah kan main di mana-mana udah nggak bisa, maksudnya aman. Maksudnya mereka udah bisa dipakai gitu loh. Formasi apapun, kalau kalian udah punya prinsip dalam pemahaman bermain, insya Allah kalian pun nggak bingung, nggak kesulitan gitu loh. Karena itu suatu fondasi bagi saya. Gitu loh, fondasi bagi saya yang harus mereka dapatkan. Iya, karena memang seperti Coach Akmal katakan tadi kan, ini kan banyak juga pemain tarkam awalnya Ya.
tangsi itu kan. Iya. Betul. Tapi kayaknya bakatnya muncul di situ ya. Betul Bang Saleh. Saya juga itu dulu ekspektasi Bang. Setelah kemarin saya mainkan kedua melawan PSKC, saya juga ibaratnya saya terpengah loh. Kok anak ini mainnya berani ya? Ibaratnya kita berani aja udah cukup bagi kita Bang. Menghadapi gini. Masih Cuma kita kalah betul. di postur ya. Betul, kalah di postur. Postur aja kecil-kecil banget. Betul, kalah di postur. Tapi di situ saya coba kasih masukan ke pemain-pemain yang kalah postur. Coba berani pegang bola, jangan bisa ada timing untuk melewati lawan, gitu. Kalau mereka lari secara jauh, pasti langkah mereka juga udah ketinggalan, gitu loh. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan saat mereka dapat bola, mereka bisa maksimal mungkin bisa melewati lawan dan bisa efektif. Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah beberapa kali Rizky Tangsi diberikan kesempatan, bagi saya ya 70-80% memberikan hal yang positif buat tim. Buat tim hal yang positif gitu loh. Kadang juga saya bilang sama dia, Rizky bisa mau main pertama apa main kedua. Saya bilang gitu kan. Saya gini Bang, saya sama pemain itu, oke, lu di luar lapangan kita teman. Ya kan mungkin bisa menjadi saya abang, bisa menjadi saya orang tua, ya kan. Tapi kalau di dalam lapangan gua bos. Ya kan, gue bos, lu nggak bisa ngapa-ngapain gue. Saya bilang Harus gitu Bang. jelas Harus jelas, saya bilang gitu. Kita bos, nah, awas hati-hati. Dan saya bisa ngambil keputusan, saya bilang gitu kan. Kalau di luar kita temen, kita nyantai, kita ngopi bareng, ya kan. Saya bilang gitu. Oke coach ya kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini mereka, alhamdulillah Bang, luar biasa respeknya. Kondisi tim itu luar biasa, mereka kebersamaannya. Ya. Sebelum ada keputusan ditunda karena tragedi itu, kita sebenarnya lawan siapa nih? Sebenarnya kita lawan PSDS di Serdang, Bang. Oh, di Serdang. Iya, kita main di Lubuk Pakam. Nah, setelah itu kita lawan Karo, main di Teladan. Teladan Medan. Iya. Kita tuh besok nih hari tanggal 7 kita main lawan PSDS, setelah itu kita lawan Karo di tanggal 11. Kalau kemarin nggak ditunda ya, Bang. Ditunda ya. Iya. Tapi karena ditunda ya. Iya. Istri sekarang di Jakarta? Istri di Jakarta, Bang. Anak berapa nih? Anak jujur aja anak total 7 Bang. 7 ya. Anak total 7 dari istri yang pertama, tapi kita udah selesai, udah cerai, dapat 3. Istri yang sekarang bawa 3 dan dapat dari saya 1. Total 7 anak. 3 ya. Kayaknya mereka juga udah kepingin ke Aceh nih ya. Kok tahu sih Bang? Bener Bang, nggak tahu kenapa. Saya bilang gitu kan, pengen banget ke Aceh. Tapi besok saya coba ke Jakarta dulu, ketemu dulu ya kan, kita bicarakan, mungkin baru ntar saya bisa memboyong keluarga ke sini, gitu loh. Pasti nanti si Mbak juga kerasan kok di sini. Orang-orang Jakarta yang sana main di mall begitu sampai kemari, ada sesuatu daya pikatnya. Betul Bang, betah sekali saya sini, betah Bang, bener betah banget saya di sini. Duduk di Mesir Raya, benar, ya, betul. gitu. Kemarin itu subuh juga, karena temanin Ustadz ini kan. Ditemenin ya. Kita subuh juga kemarin sebelum main, bilang Bang, antar saya ke Masjid Raya, kita subuhan di sana, gitu kan, kita berdua sana. Ya alhamdulillah, itu di sini enak nggak macet, ya kan, kemana-mana deket, ya kan. Setiap warung kopi walaupun banyak rame aja tempatnya warung kopinya. Memang udah jadi budaya ya. Jadi budaya. Nah ini tadi kan kita bicara sudah beberapa tempat ini terjadi kerusuhan massa, kita juga nyaris ya. Betul. Nyaris. Nah sekarang sebagai seorang pelatih dan juga mantan pemain, kira-kira apa saran dari Coach Akmal untuk masyarakat Aceh, kalaupun katakanlah permainan atau pertandingan ini digelar kembali, itu kira-kira? Ya bagi saya sih Bang, ya pertama selalu mendoakan dan mensupport ya. Bagi kami di Persiraja, ya kan, itu yang paling kami butuhkan, kekuatan doa dari masyarakat Aceh. Dan saya yakin di sini masyarakat pasti mendoakan, Bang, karena yang di Liga 2 ini kan hanya Persiraja ya. Di kasta kedua tertinggi ini hanya Persiraja gitu loh. Dan pertama kali saya saya datang ke sini, antusiasnya luar biasa. Apalagi waktu lawan PSMS, kejadian itu full, itu saya kaget sekali itu Bang. Itu luar biasa. Karena sudah lama. Sudah lama tidak ada atmosfer pertandingan kan di sini kan. Luar biasa. Dan untuk masyarakat Aceh di sini, bagi saya juga mereka sudah dewasa, dan saya senangnya mereka tuh juga melihat sisi dari permainan sepak bola ini fair, bagi saya sportif. Kalau yang lawannya bagus, mereka pasti akan support. Gitu loh. Kalau kita bagus ya mereka akan support kita selalu pasti. Gitu loh. Itu sangat fair. Dan kemarin penonton juga ya ada sedikit insiden lempar-lempar
botol. Betul. Ya bagi saya sih tolong ya bisa diredam itulah semuanya. Dan saya juga memberikan masukan sama Panpel. Gitu, coba kita cari solusinya. Itu bagaimana kalau masuk itu pakai aquanya taruh di plastik. Saya bilang gitu kan, taruh plastik kan juga bisa solusinya. Kemarin alhamdulillah kita main lawan PSPS sama lawan kemarin terakhir lawan Perserang tidak ada pelemparan. Gitu. Soalnya sekarang jujur aja Bang, sekarang PSSI itu benar-benar sangat menyoroti dan denda. Ya. Itu yang kita jaga ya kan. Tapi itu kayaknya nggak bisa jadi terapi juga kan? Walaupun didenda kan, terlepas dengan kejadian di Malang gitu ya. Betul. Tapi yang lainnya juga Malah menyusul Bang. semakin Itu ganas dia, aja semakin ganas. Betul Bang. Saya juga nggak tahu. Denda ini malah bagi tim ini, bagi kami, kita mengeluarkan kata-kata yang memprovokatif itu denda loh Bang. Kita pelatih, asisten, atau pencadangan itu udah denda. Itu. Tapi kok mengapa pas sekarang tadi Bang Saleh bilang malah lebih ganas gitu loh. Ini ada apa gitu loh kan. Ya kalau kami sekarang malah kemarin juga ada asisten coba redam jangan ingat bilang gitu, ini denda. Itu takut ada denda, takut ada juga skorsing ya kan. Ini soalnya hidup kita. Yeah. Saya bilang gitu, hidup kita. Saya selalu menekankan kepada pemain juga Bang. Tolong hati-hati dengan emosi. Saya bilang itu emosional. Saya juga bilang ke mereka, di Aceh ini bagi saya luar biasa, penontonnya sportivitasnya luar biasa. Kalau kita emosi, mereka malah nggak dukung kita. Gitu loh. Bukan nggak dukung kita. Tetap kalian jaga itu. disorakin. Malah disorakin. Kalau Persiraja udah mainnya agak Betul, agak turun, udah agak membuat emosi, pasti juga disorakin. Nah kemarin juga saya coba juga bicara dengan Kapten Muklis Nakata, dengan Fadila. Alhamdulillah kita bisa sharing dalam evaluasi permainan ya kan. Saya coba Dek kalau bisa fighting spirit saya bilang nggak ada masalah, tapi kalau bisa dikontrol, saya bilang gitu. Karena buat apa kita fighting spirit di luar kontrol malah merugikan tim, ya kan, malah merugikan tim. Dan berarti bukan merugikan tim, merugikan kalian sendiri, kalian dapat kartu ya kan, nanti tim bisa kalah. Tapi alhamdulillah mereka bisa nerima. Oh iya coach bener juga ya, bilang gitu kan. Oh iya, karena sama-sama kita bisa menjaga emosional ini gitu kan. Ya kalau di sisi lain kita dapat kartu kuning, kartu merah, mungkin ya namanya permainan kan beda lagi Bang ya. Mungkin juga wasit kan juga beda lagi cara pandangnya untuk memberikan kartu kepada kita gitu kan. Apalagi kalau di luar kayak gitu kan udah bisa ujian kartu kayak gitu. Apalagi gitu. Baik, Coach Asman, terima kasih atas kehadirannya. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi informasi menarik buat masyarakat kita. Iya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami seputar Persiraja dan kondisi terkini dunia sepak bola di negeri ini. Rasa-rasanya kita selalu berdoa semoga suasana dan kondisi ini cepat berlalu dan iklim kompetisi segera dimulai kembali. Sebab di samping memang ukuran prestasi juga ada hiburan. Dan yang paling miris di saat prestasi olahraga sepak bola Indonesia sedang naik, peristiwa ini juga muncul. Tapi tentu saja ada hikmah di balik setiap peristiwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dan selalu dukung Persiraja, tim lantak laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.